Tema kita adalah kebahagiaan yang menyumbangkan dunia dalam minggu keempat Epifani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar kata kebahagiaan, ini diambil dari kata dasar bahagia. Kata bahagia ini Bapak Ibu Saudara adalah kata yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Tetapi karena semakin seringnya diucapkan kata bahagia ini dalam kehidupan kita, kata bahagia ini semakin hari semakin kehilangan makna. Karena dalam kehidupan ini kita sering berkata yang penting bahagia, tetapi kita jarang bertanya Bapak Ibu Saudara, bahagia menurut siapa? Bahagia menurut dunia? Bahagia menurut medsos? Atau bahagia menurut Tuhan? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam kacamata bahagia dalam dunia, dunia selalu berkata bahwa kebahagiaan itu diukur dari kenyamanan hidup. Bahagia itu ketika aku boleh memperoleh harta yang berlimpah. Bahagia itu boleh kurasakan ketika tubuhku sehat tak pernah sakit. Dan juga bahagia itu boleh kudapatkan menurut orang dunia ketika hidupku diakui oleh manusia yang lain. Bapak Ibu Saudara, terkadang semua manusia menginginkan kebahagiaan yang demikian. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, bahagia yang demikian itu sangat mudah rapuh, sangat mudah hancur di kemudian hari. Karena terkadang manusia ini kan kalau dia bekerja bulan ini dapat bonus, bahagia dia, tambah harta yang tersenyum. Tapi kalau bulan depan dipotong gajinya, kemana mau tersenyum? Cemberut pasti. Lalu kalau besok merasakan aman, tubuhnya sehat, kuat, mau ngapain aja bisa, tapi tiba saatnya sakit, dia merasa sedih. Jadi kebahagiaan itu Bapak Ibu Saudara rapuh dan mudah berubah. Apa kebahagiaan menurut kacamata dunia? Karena ibaratnya demikian Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan dunia itu seperti sinyal wifi. Jadi kan kalau waktu senggang, kadang aku suka nonton Melolo. Mungkin Bapak Ibu tahu Melolo itu ada di Facebook itu. Ada aplikasinya. Itu isinya tentang drama kerajaan, drama modern sampai 2065 pun sudah didramakan di sana. Nah jadi ketika sinyalnya aku naik ke atas tangga gereja nonton di situ atau nonton di sana di situ, kencang kali nontonnya enak. Tapi ketika aku turun ke bawah Bapak Ibu Saudara, sinyalnya melemah, lambat dia, ada loading. Jadi kebahagiaan dunia itu seperti sinyal wifi Bapak Ibu Saudara. Kadang kebahagiaan ini ketika kita dekat dengan apa yang kita pikirkan, kita capai, kita senang, kita bahagia. Tapi kalau tidak sesuai yang kita harapkan, kita akan merasakan sedih dan merasakan ketidakbahagiaan itu. Oleh sebab itu tema kita pada minggu ini adalah kebahagiaan yang dilupakan oleh dunia. Jadi memang kalau kita dengarkan tema ini Bapak Ibu Saudara, seolah-olah tema ini agak mengusik pikiran kita. Karena seolah-olah kita sedang mengatakan bahwa ada kebahagiaan yang benar dan juga ada yang namanya kebahagiaan yang keliru Bapak Ibu Saudara. Lalu muncul pertanyaan yang penting. Tapi kan Bapak Pendeta, kebahagiaan itu relatif, tergantung personal ataupun pribadinya masing-masing. Memang Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian orang kebahagiaan itu ketika hidup sederhana, hidup di desa, hidup tenang jauh dari keributan kota. Tapi bagi orang yang tidak suka itu, yang suka hidup di kota, hidup dengan keramaian, tentu bagi mereka hidup di desa tidak bahagia. Begitu juga dengan orang yang senang hidup di dalam kesunyian ketika berada di keramaian, tentu ia tidak suka hidup di dalam keramaian, dia tidak bahagia di sana. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bahagia itu tidak cukup dengan keadaan atau relatif, karena itu sangat rapuh. Jadi kebahagiaan yang seperti itu bisa membawa kita ke dalam keadaan yang kacau. Kenapa Ibu Saudara? Karena kebahagiaan itu sering membawa manusia itu kepada pemahaman setiap orang yang paling benar
yang kuat itu akan menindas orang yang lemah demi mengejar kebahagiaan. Menghisap semua orang untuk mencapai kebahagiaan. Jadi di dalam suatu film yang saya tonton ini ada seorang dia seorang selir, Bapak Ibu Saudara. Selir itu kalau dalam kerajaan yang saya tonton itu dia istri kedua atau ketiga dari seorang kaisar. Jadi karena dia ini memiliki ambisi pribadi ingin menjadi permaisuri ini istri pertama dari seorang kaisar, dia rela melakukan segala cara. Dibuatlah upaya yang beracun, dibuatlah jebakan-jebakan. Untuk apa? Untuk mengejar yang namanya kebahagiaan yang dia dapat ketika dia jadi permaisuri, dia bersanding di samping kaisar. Itu kebahagiaan yang dia. Jadi kadang untuk mengejar kebahagiaan yang prematur ini, Bapak Ibu Saudara, bisa menimbulkan yang namanya kekacauan. Dan justru karena mengejar kebahagiaan yang seperti ini, manusia semakin jauh dari yang namanya kebenaran dan dari kemanusiaan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam khotbah ini saya mau mengajak kita belajar dari seorang filsuf yang bernama, yang tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu, yaitu Aristoteles. Di mana Aristoteles ini memiliki sebuah pemahaman kebahagiaan dan kesenangan. Jadi dalam pemikiran sang filsuf ini kita bisa membedakan, dia menyebutkan kebahagiaan itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya eudaimonia dan juga hedon. Hidup hedon, hedonisme, itu mungkin yang kita sering dengar dalam kehidupan sehari-hari. Hidup hedon, bergelimang harta dan lain sebagainya. Tetapi ternyata setelah saya menelisik, Bapak Ibu Saudara, cara hidup manusia yang demikian itu muncul dari pemikiran filsuf yang bernama Aristoteles ini. Dia buat sebuah definisi eudaimonia yang dia katakan adalah kebahagiaan yang sejati, di mana dia gambarkan hidup yang bermakna, hidup yang baik, hidup yang dijalani dengan kebajikan, dan orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya adil. Orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya bijaksana, berani, dan bertanggung jawab. Dan dia juga katakan, ketika seseorang mengejar kebahagiaan dalam eudaimonia ini, kebahagiaan ini tidak datang dengan sendirinya. Tapi kebahagiaan ini harus diperjuangkan melalui kehidupan yang bermoral. Itulah pandangan pertama menurut Aristoteles. Tapi dia juga punya pandangan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang dia katakan adalah hidup hedon atau hedonisme, di mana hedon ini adalah kesenangan yang semu, kesenangan yang tidak sejati, kesenangan yang hanya sementara atau kesenangan yang sesaat. Makan enak, hiburan, kenikmatan tubuh, dan kepuasan yang instan. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita nggak boleh makan enak, bukan kita nggak boleh belanja apa yang kita suka, ingin sujud, ya bukan. Tetapi hidup hedon itu bisa menjadi salah ketika itu kita jadikan utama hidup kita. Kita jadikan tujuan prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan saat itulah hedon ini menjadi menyesal. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena manusia sejak dulu sampai sekarang adalah menyamakan kesenangan dengan kebahagiaan. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi manusia pandang itu dari dulu sampai sekarang. Kalau aku sudah senang, sudah bahagialah. Kalau aku sudah senang, hidupku bahagialah hidup. Itu menurut ukuran manusia, Bapak Ibu Saudara. Karena kesenangan itu bisa diraih dengan cepat. Manusia rela mengorbankan yang namanya kejujuran, manusia rela mengorbankan yang namanya keadilan, bahkan juga manusia rela meninggalkan imannya demi mengejar yang namanya kesenangan. Karena baginya kesenangan itu adalah kebahagiaan. Karena banyak Bapak Ibu Saudara yang penting senang, soal masalah nanti saja. Urusan belakangan, yang penting kupuaskan dulu diriku, mau masalah mau enggak, urusan belakangan. Yang penting aku senang, aku suka. Itu pemikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu
para pemimpin, para raja, para penguasa memperkaya diri mereka sendiri. Mereka menindas rakyatnya, mereka tindas orang-orang miskin, dimanipulasi timbangan mereka, neraca mereka, dan hidup mereka tidak ada. Tapi bodohnya mereka, Bapak Ibu Saudara, walaupun mereka demikian menindas orang miskin, mereka menyogok Allah, mereka menyogok Tuhan dengan membuat perayaan ibadah yang megah, dengan mempersembahkan korban-korban yang istimewa. Tetapi apakah Tuhan senang dengan perbuatan mereka? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan suruh Nabi Mika untuk berkata di dalam ayat yang ke-8, Mika 6 ayat 8, Tuhan berkata lewat Nabi Mika, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah." Karena kenapa Allah menyatakan ini, Bapak Ibu? Karena Allah melihat ada kemunafikan yang dilakukan oleh manusia pada saat itu. Jadi Israel Utara pada saat itu, ketika Allah menyatakan pesan ini lewat Nabi Hizkia, apa yang mereka lakukan? Tutup telinganya dalam doa, masuk kiri keluar kanan firman Tuhan ini. Mereka tidak mau dengarkan. Mereka hidup dengan gaya hidup memperkaya diri sendiri, penting senang, yang penting bahagia. Masalahnya, pertanggungjawabannya nanti saja. Apa yang terjadi dengan Israel Utara, Bapak Ibu Saudara? Mereka akhirnya runtuh, hancur berdiri. Tetapi tidak dengan Yehuda. Pada saat itu kerajaan Yehuda, Bapak Ibu, dipimpin oleh Raja Hizkia. Jadi Raja Hizkia ketika mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Nabi Mika ini, dia dengarkan itu, dia simpan dalam hatinya, dan dia pun bertobat, dia bersihkan berhala, dia tegakkan keadilan, dan kerajaan Yehuda selamat dari kehancuran. Dari sini kita boleh pahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa kesenangan itu memang memberikan nikmat, tetapi sebentar, sesaat, tidak kekal, dan akhirnya membawa penderitaan. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Senang, bahagia, hancur? Bukan, Bapak Ibu Saudara. Ini tidak disebut sebagai kebahagiaan. Lalu muncullah sebuah pertanyaan besar yang mengguncang iman kita, Bapak Ibu Saudara. Mampukah saya sebagai pendeta, mampukah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sabda Allah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mencapai kebahagiaan sejati dengan usaha kita sendiri? Bapak Ibu, jika kebahagiaan itu ditentukan oleh kekuatan, keberhasilan, dan kelimpahan, lalu bagaimana nasib sesama kita yang miskin, yang lapar, yang berduka cita, yang tersisihkan, dan yang dianiaya? Itu semua ucapan bahagia yang disampaikan Yesus dalam teks ini. Lalu bagaimana dengan mereka? Kalau dunia menggambarkan kebahagiaan itu hanya mereka yang kuat, bagi mereka yang berhasil, bagi mereka yang berkelimpahan. Kalau bahagia didefinisikan bagi orang-orang tersebut, bagaimana dengan orang-orang yang terpinggirkan? Bagaimana dengan orang-orang miskin, lapar, berduka cita, tersisihkan, dan dianiaya? Apakah mereka hidup dalam dunia tidak berhak merasakan yang namanya kebahagiaan? Bapak Ibu, Yesus tidak menghindari pernyataan ini. Justru dalam Injil Matius 5 ayat 1-12 menjawabnya dengan cara mengejutkan, di mana dia memperkenalkan satu kata yang sama sekali berbeda dari logika dunia. Apa katanya itu, Bapak Ibu Saudara? Bahasa Yunani katakan makarios. Makarios itu, Bapak Ibu, bukan Maria. Jadi makarios di dalam bahasa Yunani ini, Bapak Ibu Saudara, yang berarti berbahagia. Berbahagia di sini lebih makna lagi dalam Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar perasaan senang, bukan hanya sekedar perasaan puas,
dipakai untuk menyatakan keadaan hidup yang berada di bawah perkenan dan pemerintahan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kata Makarios, kata berbahagialah ini tidak ditentukan oleh situasi lahiriah, tetapi ini ditentukan oleh siapa yang memegang hidup seseorang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, semua sabda bahagia dan Injil Matius pasal 5 ini bukanlah sebuah perintah, tetapi sebuah pernyataan Allah yang ada di tempat maha tinggi kepada manusia yang berada di dalam bumi. Jadi Allah lah yang memerintah. Jadi ini bukanlah sebuah kata anjuran, bahagialah, Marius bahagialah, Upen bahagialah. Bukan. Tapi ini bukan sebuah kata anjuran, tapi ini sebuah perintah otoritas Allah yang menyuruh berbahagialah kamu. Jadi ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Karena kata Makarios ini sebuah perintah yang tidak ditentukan oleh situasi lahiriah, tetapi oleh siapa yang memegang hidup seseorang. Kalau dalam pandangan gereja GKI Sumber Bapak Ibu Saudara yang menganut paham Calvin, yang menyatakan bahwa Allah lah yang berdaulat di dalam kehidupan manusia. Jadi kalau sudah Allah yang berdaulat Bapak Ibu, ketika Allah memerintah dalam kedaulatannya berbahagia, maka itu adalah sebuah perintah yang harus kita terima dan kita laksanakan dalam kehidupan. Jadi barangkali sama seperti bacaan pertama tadi. Ketika Allah yang berdaulat memberikan perintah lewat Raja Hizkia, lewat Nabi Mika, di situ kan ada dua kerajaan, kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda. Mereka sama-sama mendengar, sama-sama menerima kedaulatan Allah yang disampaikan lewat Nabi Mika ini. Tapi satu tutup telinga tidak mendengar, hancur. Tapi satu lagi buka telinga, berubah mendengar, terselamatkan. Menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Allah memberikan perintah kepada kita berbahagia. Kita semua mendengar. Apakah kita mau seperti Israel Utara? Dengar, masuk kiri, keluar kanan. Atau kita mau seperti Yehuda, kita dengar, simpan dalam hati, lalu berbuah, berubah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang berkata oleh Tuhan, di sini menarik karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, menurut pandangan dunia, yang disebut orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta, orang yang hidupnya tidak punya apa-apa, orang yang hidupnya susah, untuk makan sehari-hari tidak bisa. Itulah yang dikatakan sebagai miskin menurut ukuran dunia. Tetapi di sini yang dimaksud oleh Yesus, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ini Bapak Ibu Saudara berarti miskin adalah sikap hidup yang sadar bahwa kita tidak punya apa-apa untuk diandalkan dalam hidup ini selain Allah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah pintu masuk. Kalau kita sadar, ketika kita hidup di dalam dunia ini berdasarkan kehendak Allah dan kita pahami bahwa tanpa Allah kita tidak dapat melakukan apa-apa, di saat itulah kita menyadari dan menjadi orang yang menerima otoritas Allah itu, pernyataan Allah itu. Berbahagialah kamu orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya orang yang tidak mampu melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Orang yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dari Tuhan. Karena mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita sudah pahami itu, inilah pintu masuk kebahagiaan sejati. Karena kerajaan Allah itu tidak dimiliki oleh mereka yang merasa cukup, tetapi kerajaan Allah itu dimiliki bagi kita yang berserah kepada Tuhan. Dan Yesus juga dalam teks ini melanjutkan Bapak Ibu Saudara kepada mereka yang berduka cita. Bapak Ibu Saudara, duka cita dalam Injil Matius 5 ini bukan sekedar kesedihan pribadi,
karena ditinggal oleh orang yang kita kasihi, oleh orang yang kita cintai. Bukan hanya sekadar itu, tetapi duka jika di sini Yesus mau menjelaskan tentang ratapan, tentang kesedihan, tentang air mata yang jatuh atas dunia yang rusak oleh dosa, atas dunia yang rusak oleh ketidakadilan. Makanya Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara, berbahagialah karena Allah sendiri yang akan menghibur orang-orang yang berduka cita, yang akan menghibur mereka. Karena kebahagiaan ini Bapak Ibu bukan karena air mata yang menetes, tetapi kebahagiaan ini adalah karena janji Allah yang setia. Selanjutnya juga Yesus menyatakan, Bapak Ibu Saudara, bagi mereka yang lapar dan haus kebenaran. Jadi kata lapar di sini Bapak Ibu Saudara bukan lapar akan kesuksesan, tetapi lapar di sini adalah kerinduan supaya kehendak Allah itu ditegakkan. Makanya Yesus menjanjikan sebuah kepuasan sejati, bahwasanya kepuasan sejati itu bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, makarios, berbahagialah, ini adalah kebahagiaan orang yang hidupnya diarahkan kepada Allah, bukan kepada kepuasan diri. Dan puncaknya dalam teks ini Bapak Ibu Saudara, Yesus menyebut berbahagialah yang dianiaya oleh karena kebenaran. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang senang dianiaya? Siapa yang kalau dicambuk ketawa? Siapa sih kalau dicubit, "Ih, makasih sudah dicubit"? Tentu saja tidak ada orang yang senang dianiaya Bapak Ibu Saudara. Mana ada orang yang mau senang menderita dalam dunia ini? Oleh sebab itu kalau kita telaah teks ini, menurut akal manusia ini tidak masuk akal. Tetapi Yesus mau menegaskan, justru di tengah penolakan dan penderitaan karena iman, kerajaan Allah sedang nyata di dalam hidup mereka yang percaya. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dunia boleh saja menyingkirkan, menganiaya, mengejek dan lain sebagainya. Tapi lebih berharga lagi kalau Allah mengakui. Gak apa-apa dunia menolak, yang penting Allah mengakui, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berdoa. Dunia boleh saja melukai kita dengan berbagai pergumulan Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, lebih bahaya lagi ketika Allah datang memeluk kita di tengah penderitaan. Maka dengan demikian Bapak Ibu Saudara, makarios bukanlah kebahagiaan karena hidup yang menjadi ringan, yang tanpa masalah, yang tanpa pergumulan. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Tetapi makarios adalah kebahagiaan karena Allah hadir, kebahagiaan karena Allah menyertai, kebahagiaan karena Allah memerintah hidup umatnya. Allah berdaulat atas hidup umatnya. Oleh sebab itu makarios adalah kebahagiaan orang yang hidupnya berada di dalam janji kerajaan Allah. Janji yang tidak bisa digoyahkan oleh kemiskinan hidup, janji yang tidak bisa digoyahkan oleh air mata, janji yang tidak bisa dibatalkan karena aniaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bayangkan ketika Bapak Ibu merasakan dalam menjalani kehidupan masih bulan awal Januari lagi ini, permasalahan dari bulan Januari belum selesai, justru permasalahan itu semakin berat. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan tapi belum menemukan solusi dan juga jawaban. Pergumulan belum juga selesai. Tetapi Bapak Ibu, firman Tuhan dalam minggu ini mau mengingatkan kita, walaupun itu semua belum selesai, tapi ada satu hal yang pasti, di mana Allah yang kita kenal di dalam diri Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak menjauh dari kita, Dia bersama dengan kita. Karena ada Tuhan yang mengasihi, ada Tuhan yang menopang, dan ada Tuhan yang menjamin masa depan. Dan inilah sebuah kata makarios, kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh
situasi lahiriah ataupun keadaan. Inilah kebahagiaan yang dilupakan oleh dunia, bahwasanya Allah menyertai, Allah menopang, dan Allah menjamin masa depan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi, ada sebuah kisah tentang seorang pelaut. Dia sudah tua, kapalnya juga ikut tua. Jadi ketika dia berada di tengah laut, tiba-tiba datang badai yang begitu lebat. Jadi kapalnya ini Bapak Ibu Saudara yang dikendarai oleh dia dihantam oleh badai yang hebat. Ombak menghantam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Goyang-goyanglah kapal ini tidak stabil oleh sebab hantaman ombak yang besar ini Bapak Ibu Saudara. Karena angin yang kencang, layarnya itu menjadi robek dan arahnya karena hujan yang kencang, ia tidak dapat menentukan arah. Lalu bertanyalah Bapak Ibu Saudara, karena merasa aneh anak buahnya ini, anak buah kapal ABK, dilihatnya lah yang bawa kapal ini. Kapten, kapal kita dihantam ombak dari segala arah, layar kita robek dan arah tidak tampak. Kulihat kapten tidak panik, kapten tetap tenang. Kenapa kapten demikian? Yang kapten tunjukkan sikapnya. Lalu kapten ini menjawab Bapak Ibu Saudara, karena jangkar itu Bapak Ibu Saudara alat berat, ya kan, untuk ngerim itu. Jangkarku sudah tertanam kuat di dasar laut. Badai boleh datang, tetapi kapalku tidak akan hanyut atau tenggelam. Itu yang dikatakan sekarang. Dari ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, demikian jugalah kebahagiaan yang diajarkan oleh Yesus. Bukan kebahagiaan karena badai, kehidupan, pergumulan itu tidak datang, tetapi kebahagiaan itu datang ketika kita berjangkar kepada Allah. Dunia boleh mencari dengan menghindari penderitaan, mencari kebahagiaan. Tetapi Yesus justru mengajarkan kepada kita kebahagiaan itu dapat diperoleh bagi mereka yang bertahan di tengah penderitaan, karena hidup kita dipegang oleh Tuhan yang setia. Jadi dari khotbah ini Bapak Ibu Saudara, apa yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, belajar menerima hidup apa adanya sambil tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang karena tekanan hidup, tekanan pergumulan, itu tidak bisa menyangkal, air mata kita pun bisa tertetes. Mungkin juga dalam hidup kita mengalami usaha yang gagal, pekerjaan yang gagal, dan lain sebagainya. Ataupun kita mengalami kelemahan dalam kehidupan ini. Itu tidak bisa kita pungkiri, karena itulah yang menemani kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar di tengah kehidupan itu. Mari kita belajar berkata, Tuhan tetap memegang hidup. Walaupun kita berusaha buat ternak angsa, tapi angsa kita diculik oleh orang, menderita kita, bergumul kita, tetap kita belajar berkata, Tuhan tetap memegang hidup. Mari kita katakan Bapak Ibu, Tuhan tetap memegang hidup. Itu yang pertama Bapak Ibu. Mari kita belajar menerima hidup apa adanya sambil tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan yang tetap memegang hidup. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, memilih hidup yang rendah hati dan lemah lembut di tengah dunia yang keras. Karena Bapak Ibu, dunia itu selalu memuji yang kuat, dunia selalu memuji yang menang. Tapi Yesus menyebutkan, berbahagialah mereka yang lemah lembut dan lapar akan kebenaran. Oleh sebab itu kita dipanggil Bapak Ibu untuk boleh hidup dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menghadirkan kasih baik di rumah, tempat kerja, bahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, menjadi pembawa pengharapan bagi sesama yang menderita.
Karena kebahagiaan menurut Tuhan bukan berhenti pada diri kita sendiri, tapi kita dipanggil untuk boleh hadir, menguatkan, mendoakan, dan menopang sesama yang terluka. Saat kita menjadi saluran kasih Allah, justru bisa itu kita mengalami kebahagiaan yang paling dalam. Karena Yesus Bapak Ibu tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tapi Yesus menjanjikan kebahagiaan yang tidak bisa dihancurkan oleh penderitaan. Kebahagiaan yang berakar pada Allah, itulah kebahagiaan yang memberi kekuatan untuk tetap berdiri. Maka harus berbahagia. Amin.